Halo semua, kembali lagi di channel Kang Guru. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah tabel sederhana, ya tidak pakai hitung-hitungan, tidak pakai rumus-rumus, hanya membuat tabel sederhana saja di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja langsung ya. Yang pertama harus kita lakukan, tentu saja mendesain tabelnya dulu ya. Harus sudah ada bayangan untuk tabel yang akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Jadi sebelum kita membuka Microsoft Excel-nya, sebisa mungkin kita sudah membuat sudah membuat semacam rancangannya dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang Kang Guru tidak pakai rancangan karena sekarang hanya memberikan contoh saja ya. Kalau membuat tabel biasanya diawali dengan nomor ya. Jadi di Excel ini, sebelum ke situ, di Excel ini kan udah pernah dijelasin ya di video pertama kalau di worksheet-nya atau misalkan di tempat kerjanya, di lembar kerjanya ini terdiri dari kolom-kolom. Kolom-kolom ini yang ditandai dengan huruf-huruf dari mulai A sampai terakhir. Lalu ada juga yang disebut dengan baris ya, dari satu sampai terakhir juga ke bawah ya. Nah, pertemuan antara sebuah kolom dan juga sebuah baris itu disebutnya dengan sel ya. Nah, ini yang diklik kotak-kotak kecil ini namanya sel. Nah, setiap sel ini memiliki nama tersendiri ya. Contoh misalkan Kang Guru klik di sini, maka nama selnya adalah B3 ya. Bisa dilihat di sini yang pertama, yang kedua bisa juga dilihat bagian atasnya kolomnya kolom apa, lalu lihat sebelah kirinya baris apa ya. Di sini bisa kita lihat di sini aja terus ya. Di sini bisa kita lihat kalau misalkan kotak yang satu ini namanya adalah sel B3 ya. Kalau misalkan dikliknya di sini ini E7. Lalu kalau di sini ini atasnya C, kirinya 13 berarti C13 seperti itu ya. Kita mulai misalkan dari B3. Kita beri judulnya dulu, bukan judul apa ya namanya? Baris pertama dari sebuah tabel ya. Judul baris, judul kolom. Di sini misalkan nomor, lalu juga ada nama, lalu misalkan apa ya? Usia lah. Usia, lalu di sini ada golongan darah, sip ya. Lalu kita lihat nih, untuk kolom nomor kan dia terlalu panjang ya. Kolomnya terlalu panjang jadi kurang rapih terlihatnya. Lalu di sini bagian nama juga menurut Kang Guru ini terlalu sempit karena nanti biasanya nama itu kan panjang-panjang. Lalu di sini ada usia rasanya udah pas, lalu ada golongan darah nih. Golongan darah tulisannya sampai keluar dari kolom E. Lalu kira-kira bagaimana cara untuk mengubah ukuran dari setiap kolom yang ada di Excel? Caranya sangat simpel ya. Contoh misalkan yang nomor di sini. Kolom nomor akan kita persempit dengan cara mengurangi panjang dari kolom B. Kita lihat ke atas. Nah, di sini ada kolom B ya. Sebelah kanannya kan ada garis. Nah, garis itu yang kita klik tahan, lalu kita drag ke sebelah kiri. Nah, kalau misalkan di sebelah atasnya di situ width-nya sudah berubah, setiap kita geser nilainya berubah ya, maka kita sudah benar dalam melakukan tahapan untuk mengecilkan dari sebuah kolom. Tinggal kita klik di situ, lalu kita tarik ke sebelah kiri. Nah, seperti ini sudah ya. Lalu nama kita geser, usia sudah, lalu golongan darah juga kita geser ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kita lihat juga kalau misalkan Kang Guru biasanya baris pertama dari setiap tabel itu disimpan tulisannya di tengah. Atau dengan kata lain menggunakan alignment center ya di tengah. Contohnya seperti ini nih. Nah, yang akan sangat terlihat ya. Nama kan ini nempelnya di sebelah kiri pada kotaknya. Lalu kita misalkan mau ubah posisinya jadi ada di tengah. Caranya simple ya. Kita lihat ke bagian atas ada bagian alignment. Di bagian alignment ini ada lagi bagiannya alignment tulisan ya. Alignment tulisan ini ada 3, ada yang align left, ada yang center, ada yang right. Nah, kita pilihnya yang center karena ingin memposisikan di bagian tengah. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin mengubah posisi lebih dari satu kolom? Caranya mudah, tinggal kita blok saja. Nah, blok semuanya, lalu kita pilih yang tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk pembuatan tabel, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi Kang Guru akan menunjukkan 2 saja ya. Yang pertama adalah cara yang benar-benar manual, kita input sendiri ya. 1,
2, 3, 4, 5, misalkan seperti itu ya. Lalu kita ubah posisinya jadi ada di tengah. Lalu selanjutnya misalkan di sini nama ya. Nama yang pertama misalkan Roni, lalu ada David, lalu ada Vincent, lalu ada Ade, lalu ada Susan. Lalu usia, misalkan Roni usianya 30, David misalkan 25, lalu ada juga Vincent misalkan masih 18 tahun, Ade misalkan 27 tahun, lalu Susan ini 23 tahun ya. Kita simpan juga di bagian tengah, pilih yang tadi. Lalu misalkan golongan darahnya ini O, di sini A, di sini O, di sini O, di sini B. Nah, kita simpan juga di bagian tengah ya. Sip, kalau misalkan datanya sudah tersedia, hal yang sekarang kita lakukan adalah memberikan garis supaya terlihat lebih rapi ya. Untuk memberikan garis, yang pertama bisa kita lakukan adalah tandai bagian dari tabelnya. Salah satu cara yang pertama yang biasa dilakukan adalah blok seperti ini ya. Kita klik pada kotak yang paling kiri atas, lalu kita tarik ke kotak yang paling kanan bawah ya. Atau selain itu, bisa juga dengan cara klik di bagian tengah tabel di salah satu kotak yang berisi datanya ya. Lalu kita tekan tombol CTRL dan A, itu Ctrl A. Jadi select all ya, seperti itu. Keunggulannya kalau Ctrl A ini akan jauh lebih cepat. Seandainya tabelnya ada 100 baris atau 200 baris, 300 baris, jadi kita tidak usah ribet blok sampai ke bawah seperti itu ya. Tinggal kita klik lalu Ctrl A. Tapi itu tergantung selera ya, tergantung mood juga. Kadang ingin seperti ini di blok biasa, kadang juga Ctrl A seperti itu. Jadi bebas-bebas aja ya, nggak ada yang salah. Lalu untuk memberikan garis, kita lihat ke bagian atas nih. Ada bagian font, di atas bagian font ada bagian borders ya, tandanya ada kotak-kotak kecil nih. Nah, bagian kanannya ini ada tanda panah ke bawah. Ini jenis-jenis border yang bisa kita masukkan ya, yang bisa kita gunakan. Mulai dari paling atas ini ada bottom border, kita coba ya. Nah, bottom border jadi hanya bagian bawahnya saja. Kita coba blok lagi. Di sini ada top border, ada bagian atas. Lalu kita blok lagi, left border pasti sebelah kiri. Kita blok lagi, right border sebelah kanan ya. Lalu kita blok lagi. Kalau no border ini tidak ada border nih, jadi hilang semua yang tadi ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita memilihnya bukan satu tabel tapi hanya satu baris atau satu kolom? Kita lihat ya. Kalau kita memilih satu baris saja, otomatis dia akan misalkan di bottom border tidak akan muncul di bawah Susan seperti tadi, tapi akan muncul di bawah nama. Nah, jadi fungsinya itu akan menambahkan garis pada daerah yang kita tandai saja. Ya. Lalu kita lihat di sini ada all borders. All border ini untuk semua ya. Lalu kita coba hapus lagi. Kita lihat ada outside borders. Outside borders ini untuk di sekeliling tabel ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada tick outside borders. Jadi ini lebih tebal saja bedanya. Seperti itu. Bottom double. Jadi bawahnya ada 2 tuh double garis. Lalu ada tick bottom, top and bottom border. Ini intinya menambahkan garis sesuai dengan yang ada di contoh itu ke dalam sebuah tabel ya. Yang akan sekarang kita gunakan adalah yang all borders seperti ini. Nah, itu cara yang pertama. Lalu kita buat lagi cara yang kedua ya. Kita pertama-tama tetap harus memasukkan barisnya dulu. Nomor, nama, usia, lalu ada golongan darah. Ya, seperti ini ya. Kita atur juga ukurannya ya. Kalau tadi kita atur satu-satu, sekarang bisa kita atur secara bersamaan semuanya. Caranya, belibetnya. Caranya kita tandai dulu bagian kolomnya nih, JKLM. Kita tandai. Kita tandai, lalu kita klik 2 kali. Klik 2 kali di garis sebelah kanan dari kolom yang ada di dalam tanda ini, JKLM ya. Jangan pilih yang di luar tanda ini. Kita pilih yang ada di tanda ini. Klik 2 kali. Nah, otomatis dia akan berubah
secara sendirinya ya. Nomornya kita masukkan, oh tidak, ini cara kedua ya, lupa Kang Guru ya. Cara yang kedua, ini, prosesnya di awalnya lebih ribet, harus ngerti cara-caranya, step-stepnya, tapi kesananya kita jadi lebih mudah ya. Kita pertama-tama blok dulu headers-nya. Headers itu adalah bagian pertama dari tabelnya ya. Setelah diklik, kita klik ribbon insert, lalu kita pilih table. Nah ya, where is the data for your table? Nah ini udah ditandai ya. Lalu klik ini, my table has headers. Jadi ini headers-nya. Kalau kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini tabel yang berhasil dibuat secara otomatis oleh Excel tadi ya. Lalu kita tinggal isikan datanya saja. Nomor 1 misalkan kita tiru aja ya. Roni, nomor 2 David, nomor 3 Vincent. Nah, terlihat bedanya kan kalau tadi kita isi sendiri-sendiri, lalu pada akhirnya kita harus buat tabelnya, kita buat garis-garisnya. Kalau yang sekarang ini secara otomatis dia akan menambahkan garis. Tapi kira-kira bagaimana kalau seandainya kita tidak suka dengan bentuk seperti ini yang biru putih ini? Gampang, tinggal kita blok ya, kita tandai, kita blok semuanya. Lalu di bagian atas akan muncul ribbon tambahan, ribbon tabel design ya. Nah, di sini tinggal kita pilih, kita mau seperti apa. Banyak pilihan ya. Kalau ingin sama persis dengan tabel yang pertama nih, ingin sesimpel yang tabel pertama, gampang. Kita pilih yang non ya. Setelah pilih yang non, kita berikan garis yang tadi all borders. Nah, kurang sampai atas ya. Tuh, ya, terlihat berbeda. Kalau di mana? Kalau pada saat kita mengerjakan memang terlihat berbeda. Soalnya di bagian pertamanya dia akan muncul tanda panah, ya. Tapi kalau kita print, misalkan kita Ctrl P ya, tuh tidak ada bedanya. Tabel yang 1 dan tabel yang 2. Mati lampu guys. Tidak ada bedanya antara tabel yang nomor 1 dan tabel nomor 2. Ini tabel nomor 1 ya. Tunggu. Nah ini tabel nomor 2. Jadi hilang otomatis ya. Tinggal kita rapikan aja. Nah, kita simpan di tengah. Lalu juga ini simpan di tengah. Kita ini simpan di tengah. Seperti itu ya. Lalu sebetulnya apa fungsi dari, nah ini salah satu kelebihan dari menggunakan fitur insert table ya. Di bagian atas, di sini kita bisa menyeleksi secara manual. Nih, kira-kira data apa saja yang muncul. Kalau kita klik David saja, maka nanti yang muncul hanya David. Sedangkan kalau tabel yang pertama tadi tidak bisa. Ya. Lalu misalkan kita pilih David dan Roni. Tuh, muncul David dan Roni ya. Lalu klik Vincent. Nah, seperti itu. Jadi bisa diatur. Tapi harus hati-hati kalau menggunakan fitur text filter ini, sort A to Z dan lain sebagainya yang otomatis muncul pada saat Excel membantu kita membuat sebuah tabel, kita harus memastikan bahwa di sebelah kiri dan kanannya itu datanya aman ya. Contoh nih, kalau misalkan David dihilangkan, maka tabel sebelah kiri pun akan berpengaruh, Davidnya juga hilang gitu. Jadi tidak bisa hanya menghilangkan bagian tabel yang ininya saja. Jadi tetap kita harus hati-hati dengan data di kiri dan kanannya. Seperti itu ya. Kita munculkan lagi, select all saja. Sip. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau sudah jadi seperti ini, lalu kita mau menambahkan kolom baru, kira-kira bagaimana caranya? Itu sangat mudah ya. Contoh misalkan setelah nama kita mau menambahkan kita mau menambahkan kolom nick nih ya. Nick itu nomor induk kependudukan. Gampang, kita tinggal klik di kolom usia nih. Lalu di sebelah kanan kita pastikan dulu tapi ribbon home yang aktif ya. Di sebelah kanan di sini ada bagian sales. Nah, di dalam sales ini ada insert. Nah, tergantung kita akan menambahkan apa. Kalau insert sheet rows, dia akan menambahkan sebuah baris. Kalau columns, dia akan menambahkan sebuah kolom. Kalau insert cell sebetulnya apa? Nah, di sini ada tambahan lagi. Shift cells right, shift cells down,
entire row, entire column. Kalau entire row itu satu baris ya, sama dengan insert rows, entire column itu satu kolom. Nah, kalau misalkan cells right, dia hanya menambahkan satu kotak di situ dan menggeser posisi dari sel yang sedang aktif sampai ke kanannya tuh pindah satu kotak. Jadi akan memindahkan satu sel ke sebelah kanannya ya. Tapi, kalau misalkan di sebelah kanannya ada satu tabel lagi, biasanya dia nggak mau. Nih, misal sales right ya, shift sales right. Tuh, dia nggak mau karena di sini ada tabel. Tapi kalau misalkan kita masukkan di bagian AD, ya, lalu pilih sales right, dia mau tuh tergeser, ditambahkan satu kotak di dalamnya ya. Kita Ctrl Z dulu ya. Kita lihat kalau seandainya memilih insert rows. Nah, di bagian atasnya. Jadi akan secara otomatis bertambah di bagian sebelumnya. Kalau misalkan kita kliknya di bagian 3 ya, di rows 3, maka nanti rows yang baru akan di-insert di 3 tersebut. Tapi sistemnya tabelnya tuh diturunkan ke bawah. Jadi disimpan ke sebelumnya seperti itu ya. Kalau misalkan kolom juga sama, tuh sebelumnya ya di sebelah kiri. Jadi kalau mau menambahkannya di setelah usia, kita harus klik golongan darah. Seperti itu ya. Kita tambahkan nick ya. Insert kolom. Nick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu aja lah contohnya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Kelebihan. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Ini kekurangan ini. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Sip. Lalu di sini ada fitur merge and center ya. Merge and center ini untuk apa sih sebetulnya? Nah, merge and center itu fungsinya adalah untuk menggabungkan dua sel atau lebih ya. Contoh nih, misalkan kita mau memberikan judul pada tabel yang kita buat. Tabel apa nih cocoknya ya? Tabel data penduduk RT 05, misalkan gitu ya. Nah, sekarang kita mau posisikan di tengah-tengah tabel. Kalau kita pilih center jadinya seperti tadi, tuh malah di sini. Kalau kita pilih left seperti ini, kalau right seperti ini. Jadi bagaimana cara ketengahkannya? Ya kita gabungkan semua kotak ini, lalu pilih merge and center seperti itu ya. Lalu di saat kita membuat sebuah tabel, kita juga bisa memberikan istilahnya kosmetik ya, kosmetik untuk tabel yang kita buat. Contoh misalkan judul ini mau kita beri efek tebal. Nah, di bagian font di sini ada bold ya. Bold seperti ini. Lalu misalkan ukurannya ingin lebih besar, bisa pilih misalkan 14 nih. Ini lebih besar ya. Lalu contohnya lagi apa ya? Misalkan baris pertama ini mau kita miringkan. Nah, seperti itu bisa juga. Lalu mau kita beri warna bisa juga ya, masih di bagian font. Di sini ada ember yang namanya fill color. Kita tinggal klik garisnya lalu kita pilih warnanya. Pastikan warnanya tidak sama dengan tulisan yang ada di situ ya. Kalau misalkan warnanya sama, ya nanti nggak kelihatan tuh sama-sama hitam. Ya, lalu apa lagi? Setelah itu ada juga fitur warp text. Warp text ini fungsinya untuk mengatur dari posisi tulisan yang ada di dalam sebuah sel. Ini biasanya terjadi kalau seandainya tulisan yang kita masukkan itu lebih panjang daripada si ukuran kolomnya. Contoh di sini yang bisa kita gunakan mungkin golongan darah ya. Golongan darah misalkan kita persempit nih, ingin pas aja dengan isi dari kolomnya. Nah, otomatis kan si judul golongan darah ini jadi terpotong ya. Kalau kita pakai warp text, nah dia jadi muncul seperti ini, golongan darah. Nah, tinggal kita atur aja supaya lebih nyaman bacanya. Seperti ini ya. Sip. Nah, sekarang lihat juga di sini di bagian nomor, nama, nick, dan usia.
dia kan, posisinya ada di bawah. Kalau seandainya sobat kanguru semua ingin memposisikan di tengah atau di atas, kita bisa blok dulu, kita tandai ya, lalu kita pilih nih, kalau tadi alignment-nya left, center, dan right, sekarang ada satu jenis lagi di bagian atasnya untuk mengatur secara, apa namanya, vertikal ya. Ada yang top, top itu di atas, nah kalau misalkan middle itu di tengah, kalau misalkan bottom itu di bawah, kita pilih di tengah saja, seperti itu ya. Oke, mungkin, segitu aja untuk membuat tabel yang sederhana ya, sangat sederhana sekali ya, karena ini episode untuk tabel sederhana. Nah, nanti kalau misalkan untuk modifikasi-modifikasi lainnya, tunggu aja di video-video selanjutnya ya. Seperti biasa kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang request materi apa, lalu juga ada yang memberikan masukan bagaimana caranya, supaya video yang Kang Guru buat ini bisa jadi lebih menarik, silahkan juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, subscribe itu gratis, tinggal klik di bawah lalu bunyi lonceng, jangan lupa ya. Dan juga, share ke teman-teman seperjuangan yang sedang belajar Microsoft Excel. Oke, sampai sini aja, bye.